hari Kamis kemarin, bagian kita sebagian kaum muslimin dan banyak kaum muslimin mengambil pelajaran dari satu peristiwa ilahiyah, peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya. Biasa disebut atau kita menyebutnya dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj ini bahasa Arab. Isra itu bermakna rihlatun ardiyah, layliyah, perjalanan bumi di malam hari. Isra maknanya perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain di bumi Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di malam hari. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, di malam hari minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ila Masjidil Aqsa, ke Al-Quds, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah memperjalankannya di malam hari dari satu tempat di bumi ke satu tempat di bumi di malam hari. Ini disebut dengan Isra'un, fi'il madinya asra. Kemudian Al-Mi'raj wal Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan dari bumi ke langit. Mi'raj artinya perjalanan dari bumi ke langit, yakni diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebut dengan Al-Buraq, dari Masjidil Aqsa ke langit yang tertinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm, "Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha." Isra dan Mi'raj, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kaum muslimin selalu mengambil pelajarannya tiap tahun. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya pada muhadarah kasirah kita pada subuh hari ini ada 3 pelajaran penting yang kita ingin ambil dari peristiwa Isra, perjalanan bumi di malam hari ini dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah dan dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini sering kita ulang di tiap tahun peringatannya. Banyak kaum muslimin mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mengambil pelajaran pentingnya dari sisi tadabburnya. Pelajaran yang pertama, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Isra dan Mi'raj, peristiwa dinaikkannya Rasulullah, diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan, di malam hari, peristiwa tersebut itu terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu persis terjadi setelah Rasulullah berangkat ke kota Taif. Sepulangnya dari kota Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini hiburannya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Bapak-bapak sekalian yang mungkin sering berangkat umrah atau akan berangkat umrah, ketika sampai di Makkah Al-Mukarramah minta untuk diperjalankan atau minta untuk dibawa ke Taif. Perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah ke Taif tidak sampai satu jam ke Taif. Dari Makkah lebih dekat dari Madinah. Rasulullah SAW ke Taif dengan niat untuk berdakwah. Sesampainya di Taif, apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW? Beliau dilempari, beliau disakiti, beliau diolok-olok, dikata-katai. Ya, yang kata Rasulullah SAW, bukan lemparan mereka yang melukai tubuhku yang membuat sakit, ya. Akan tetapi kalimat-kalimat yang keluar dari mereka itulah yang membuat, ya, itulah yang menyakitkan hati. Kemudian Rasulullah SAW diusir oleh mereka. Ukhruj min biladina, keluar dari engkau dari tempat kami wahai Muhammad. Rasulullah SAW kemudian duduk di sebuah lembah, datang kepadanya Jibril. Apa kata Jibril dalam sebuah kisah yang masyhur, jamaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, in syit, kalau engkau mau, aku akan timpakan dua gunung yang besar ini kepada penduduk Taif sehingga mereka akan rata dengan tanah. Kalau engkau mau ya Muhammad, Allah sudah kasih wewenang kepada saya, tinggal iya atau tidaknya, maka aku akan lakukan, kata Jibril. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan wahai Jibril, inni la arju, aku berharap akan ada generasi-generasi yang lahir dari mereka ini, generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian Rasulullah berdoa dalam sebuah doa yang masyhur, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak menyadari. Sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Taif ke Makkah Al-Mukarramah, apa yang didapat di Taif? Tidak ada bapak sekalian. Yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif adalah idza. Beliau disakiti, beliau dilempari, beliau dikata-katai. Anak-anak yang dikumpulkan oleh kaum musyrik di kota Taif kemudian menyuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Taif karena dianggap sebagai orang yang gila. Ya. Ini bisa dibayangkan bapak sekalian, ya, apa perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersebut, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tertekan dengan keadaan kaum di Taif. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala ya'tihi bitasliyah. Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiburan. Apa hiburannya? Diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Perjalanan yang banyak orang yang tidak mempercayainya. Ya, bahkan sekarang hari ini sebagian kaum muslimin akan tidak mempercayainya. Sulit itu. Bukan sulit. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh kaum musyrik, wahai Abu Bakar, Muhammad baru saja berkisah, tadi malam dia baru berangkat ke Baitul Maqdis satu malam saja. Kemudian berangkat ke Sidratul Muntaha, ke langit yang tertinggi. Apa kata Abu Bakar? Al-qala dzalik. Apakah dia mengatakan itu? Iya. Kalau begitu saya percaya. Nah, Isra dan Mi'raj ini adalah hiburan Rasulullah SAW dari Allah. Yang maknanya apa? Para ulama menyebutkan di antara makna Isra dan Mi'raj, wahai Muhammad, jangan engkau bersedih
Kalau engkau ditolak di bumi, sesungguhnya engkau adalah orang yang punya kedudukan di langit. Ditolaknya engkau wahai Muhammad di bumi bukan berarti engkau orang yang gagal dan engkau orang yang tidak punya kedudukan di sisi kami, sehingga dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang tertinggi. Ulama kaum muslimin berbeda pendapat, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Rasulullah ketika diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha, ini apakah ruhnya saja atau jasadnya? Mayoritas para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhuhu wa jasaduhu, jasadnya dan ruhnya. Bagaimana itu? Ini alam yang gaib. Kita lebih percaya kalau Allah Subhanahu wa taala lahu an yaf'ala ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Pelajaran pertama dari kisah atau dari perjalanan Isra dan Mi'raj, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hidup seorang muslim itu, jangan sampai ada seorang muslim yang merasa hidup saya begini-begini saja. Saya rajin sholat, saya rajin seperti ini. Kok rasa-rasanya orang-orang di barat sana lebih tinggi kehidupannya daripada saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak di kota Taif, dicaci maki di Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala angkat ia ke tempat yang tertinggi. Nabi Yusuf alaihi salam itu dibeli oleh para pedagang dengan harga berapa Bapak sekalian? Nabi Yusuf ketika dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Sebelum dilempar ada yang ingin membunuh Yusuf hanya dikarenakan rasa dengki, hasad. Dilempar Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur yang ketika itu Nabi Yusuf masih kecil. Bahkan dalam bacaannya fi ghayabatil jubb, di dalam sumur yang sangat gelap dan sangat dalam. Kemudian diambil Yusuf oleh orang-orang kafilah yang melewati sumur tersebut, dibawa ke negeri Mesir. Sampainya di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam dijual. Allah menggambarkan Nabi Yusuf wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah, hanya dengan beberapa dirham dijual Nabi Yusuf. Rendah ketika itu martabatnya Yusuf, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya Yusuf yang tadinya dia dilemparkan ke dalam sumur. Akhir episode dari perjalanannya Yusuf yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Nabi Muhammad SAW ditolak di Taif. Tidak ada satupun ahlu Taif, orang Taif, yang menerima dakwahnya Rasulullah SAW sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim yang selalu melakukan amal ibadah, melakukan amal-amal kebaikan. Akan ada perasaan, ya Allah, saya bertahun-tahun beribadah kepadamu, kok begini-begini saja hidupku. Ya. Sesungguhnya martabat dan makamnya seorang muslim itu di langit, bukan di bumi. Kalau ada yang mendapatkan martabat dan kedudukan di bumi dan ia rajin beribadah, ini biasa disebut dengan fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia, tidak semua orang dapat. Kalau kita tidak mendapatkannya di dunia, insya Allah seorang muslim pasti akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sebagai bentuk cas. Berangkat ke Taif sudah capek, habis keringat, sampai ke Taif ditolak, dilempari, dicaci maki, pulang itu berkurang baterainya Bapak sekalian.
berkurang kemampuannya, berkurang tekanannya, kurang semangatnya, sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj kata para ulama biasa disebut dengan tasliyah, hiburan, cas bagi Rasulullah SAW untuk lebih yakin lagi, ternyata yang saya lakukan selama ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pas setelah pulangnya Rasulullah SAW dari kota Taif. Orang-orang yang berangkat ke Taif hari ini biasanya hanya ingin naik kereta gantung atau melihat gunung-gunung yang ada, atau sebagian kaum muslimin yang senang dengan mawar terbaik, bunga mawar terbaik yang dijadikan harum-haruman, itu ada di Taif. Bapak sekalian yang ingin berangkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, berangkat ke Taif, jangan hanya lihat gunung-gunungnya. Di antara kelebihan kota Taif, tanah-tanahnya ini menghasilkan mawar-mawar terbaik. Bahkan dikatakan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia wangi-wangian bahwa mawar terbaik itu dari kota Taif. Mawar terbaik itu dari kota Taif. Pelajaran yang kedua, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit yang tertinggi. Di langit pertama, di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan para nabi. Di langit yang keenam, misalnya Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di langit yang ketujuh bertemu dengan Abul Anbiya, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hadiah spesial. Misalnya Bapak sekalian yang berangkat umrah atau berangkat haji, biasa ada hadiah spesial haji. Hadiah spesial yang ditunggu-tunggu oleh tetangga kanan dan kiri, oleh anak-anak di rumah. Kalau bapaknya berangkat umrah, biasa ada hadiah spesial yang ditunggu. Kalau bukan itu kurma, kalau bukan itu air zam-zam, kalau bukan itu wangian yang ada di sana, atau baju-baju dari Arab Saudi, ataukah makanan-makanan khusus Arab, kismis dan lain sebagainya, hadiah spesial. Bisa jadi banyak sesuatu yang lebih mahal di kota Balikpapan, tapi harga yang murah, tapi karena dia datang dari suatu tempat, dari Makkah Al-Mukarramah, biasanya berharga. Anak-anak kalau menunggu bapaknya datang dari luar rumah atau dari luar kota, biasanya ditunggu oleh anak-anak bukan bapaknya. Yang ditunggu oleh anak biasa tasnya atau apa yang dibawa oleh bapak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, hadiah spesial yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Isra dan Mi'raj, dari perjalanan langit, perjalanan ruhiyah, hadiah yang dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua kaum muslimin dari zaman Rasulullah sampai hari ini, hadiah tersebut adalah salat. Salat, Bapak sekalian. Rukun Islam, haji, puasa, zakat, syahadat, semuanya ini perintahnya ketika Rasulullah di bumi, kecuali salat. Satu-satunya rukun Islam yang perintahnya itu terjadi di langit, Bapak sekalian, bukan di bumi.
Itulah sholat. Apa maknanya? Kata para ulama, karena sholat punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan, apa maknanya kenapa sholat ini disebutkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit, bukan di bumi, agar setiap kita sholat kita lepas ini, kita lepas ikatan kita dengan dunia hanya untuk Allah, sehingga apa yang kita katakan ketika sholat, Allahu Akbar, Allah, tidak ada urusan dunia, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, tidak pantas ketika seorang muslim itu sholat dan dia mengatakan Allahu Akbar, tapi hatinya masih di dunia. Dia mengatakan Allahu Akbar, tapi hakikatnya yang ada di pikirannya adalah, ini berapa persen dari penghasilan saya sebenarnya yang harus saya dapatkan, berapa pembagian saya dengan karyawan-karyawan saya. Kata Hasan Al-Basri, tidak pantas tidak pantas bagi kalian wahai anak cucu Adam, ketika kalian mengatakan Allahu Akbar, namun tidak ada di hati kalian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa disyariatkan di kota Madinah Al-Munawwarah, dan itu setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Haji disyariatkan di bumi, satu-satunya rukun Islam Bapak sekalian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di langit, itu salat. Ketika Allah perintahkan, apa kata Allah? Wahai Muhammad, aku perintahkan kepadamu dan kepada umatmu, aku wajibkan untuk sholat satu hari 50 kali. Khamsina salat, 50 kali Bapak sekalian. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung, kita sholat 50 kali dalam sehari. Coba dihitung Bapak sekalian, sholat 24 jam 50 kali. Bisa jadi 24 jam 50 kali kita sholat, setelah sholat mungkin nunggu beberapa menit, kita sholat kembali, dan itu wajib. Setelah sholat kita nunggu kembali, sholat lagi. Bisa jadi kalau 50 kali sholat, ada orang yang akan pusing, hitung ini sudah sholat yang keberapa? Ke-20 kah? 31, siapa bilang? Sudah 33. Kalau ada anak-anak mungkin akan bermain. Baru beberapa kali sholat sudah mengatakan saya sudah sholat yang ke-41. Allah mewajibkan sholat 50 kali. Turun Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, dalam sebuah hadis, kata Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah hadis, kami lupa apakah di Bukhari atau di Muslim atau di hadis yang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu? Kata Rasulullah, Allah memerintahkan kepadaku salat 50 kali dalam satu hari. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatmu tidak mampu. Aku sudah mencoba dengan Bani Israel, ternyata Bani Israel tidak mampu ibadah yang begitu banyak seperti itu. Kaumku Bani Israel tidak mampu. Wahai Muhammad, kembali engkau kepada Allah. Rasulullah SAW kembali kepada Allah, meminta at-takhfif, keringanan. Kembali lagi, diringankan sampai menjadi 5 kali saja Bapak sekalian. Sampai sholat menjadi 5 kali. Itu pun 5 kali. Apa kata Musa alaihissalam? Wahai Muhammad, kembali lagi engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utlub minhu takhfif, is'alullah at-takhfif. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diringankan lagi. Umatmu tidak mampu itu. 5 kali Bapak sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, wahai saudaraku Musa, aku sudah malu. Istahyaitu min Rabbi, aku sudah malu kepada Tuhanku. Sehingga Bapak sekalian, salat yang kita lakukan ini 5 kali. Namun tetap 5 kali ini ganjarannya, pahalanya 50 kali salat. Kita salat 5 kali, namun pahalanya tetap 50 kali.
Dan ternyata benar Nabi Musa alaihissalam. Ya. Masih banyak orang yang lalai dari sholat 5 kali saja. 5 kali sudah banyak yang lalai. Bagaimana kalau dia 15 kali, apalagi 50 kali. Ya. Kami berangkat ke sini melewati jalan yang masih gelap. Ya. Ketika azan subuh, banyak pemandangan-pemandangan yang banyak bisa kita ambil pelajaran, Bapak sekalian. Ada orang yang jalan kedinginan seperti ini menuju masjid, pakai kopi ya, songkok, pakai baju, kedinginan, mungkin baru-baru berwudu dari rumahnya, ingin berangkat ke masjid. Dia melewati jalan di jembatan Manggar, melewati jalan, pas di sampingnya ada beberapa anak muda yang sedang memancing. Sudah azan masih memancing. Di ujung jembatannya ada anak-anak muda yang masih mungkin belum tidur sejak malam tadi. Dari tadi mana belum tidur? Apa yang mereka lakukan? Duduk, minum ini, minum itu, makan ini, makan itu, ceritakan ini, ceritakan itu, apa saja yang bisa mereka lakukan. Ada sebuah gang di depannya, yang ada di situ ada seorang ibu dengan jualan-jualannya yang ingin dibawa ke pasar. Ini pemandangan manusia. Ada yang betul-betul memang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, waktu terbaik untuk menghirup udara itu kapan? Subuh, Bapak sekalian. Dan memang subuh hari itu nikmat sekali kita menghirup udara. Di kota, di tengah kota menghirup udara di subuh hari itu enak. Ditanya kenapa nikmat menghirup udara di subuh hari? Li'annal fajr yakhlu min anfasil munafiqin. Karena di subuh hari itu tidak ada nafas-nafasnya orang munafik. Karena yang bangun di subuh hari itu bukan munafik. Kata Rasulullah, yang membedakan orang muslim, orang mukmin yang benar dengan orang munafik itu salat subuhnya. Orang munafik andai kata mereka tahu salat isya dan salat subuh, pahalanya salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan. Mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Ya. Maka kita beruntung Bapak sekalian, artinya ya saya mungkin tidak tahu, tapi ada panggilan, malu saya sama Allah kalau tidak salat subuh. Alhamdulillah. Ya. Ini salah satu makna kita bukan orang munafik Bapak sekalian. Kenapa? Kata Rasulullah, asqalu as-salah. Asqal, salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Paling berat ini dia salat subuh. Kenapa? Nikmat udara di subuh hari, karena udaranya dari orang-orang munafik belum ada. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang asik mancing, ya. Mudah-mudahan setelah dia mancing, dia akan sholat. Ada sebagian anak-anak muda sepanjang malam, ya, saya melewati sebuah jalanan, ada namanya makha. Makha dalam bahasa Arab tempat ngopi. Makha ini tempat ngopi Bapak sekalian. Bahkan hebatnya di tempat mengopi itu, di setiap meja sudah ada colokan. Di tempat ngopi di setiap meja sudah ada colokan. Artinya kalau habis baterainya silahkan dicas. Wifi-nya disiapkan. Biasanya nanti anak-anak muda datang ke situ di malam hari sampai subuh. Nanti subuh baru kembali ke rumahnya tidur. Sehingga apa kata para ulama kita? Syaitan ini biasanya menjerumuskan kita ketika tidak mampu menjerumuskan ke dalam kesyirikan, tidak berhasil di dalam kesyirikan, dia akan dikit-dikit menuntun kita untuk meninggalkan kewajiban. Tidak mampu menyuruh kita meninggalkan kewajiban, dikit-dikit meninggalkan hal-hal yang bentuknya sunnah. Sholat 2 rakaat dulu sebelum subuh, sunnah aja itu yang wajib sholat subuhnya.
Ini salah satu di antara cara syaitan membuat kita meninggalkan perintah. Tidak mampu dengan semua itu, salah satu di antara cara syaitan adalah membawa seorang anak cucu Adam dengan perkara-perkara yang mubah. Mengopi, Bapak sekalian, ngopi, cerita, minum kopi, pegang HP, ini perkara yang mubah. Tapi dibawa dengan perkara-perkara yang seperti ini, sehingga akhir cerita dari ngopi tersebut adalah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Musa alaihissalam, Muhammad minta lagi kepada Tuhanmu untuk diringankan itu salat. 5 kali itu terlalu berat bagi umatmu. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah SAW, salat ini kalau dia baik semuanya. Di hadapan Allah, amal yang paling pertama dihisab salat. Kalau salatnya baik, yang lain itu saluhat sairu amalih. Sisa amalannya akan baik kalau baik salatnya. Tapi pertama kalau salatnya sudah baik, walaupun dia infak sana sini, salatnya sudah rusak, fasada sairu amali. Rusak juga semua amalannya. Rusak semua amalannya di hadapan Allah kalau salatnya yang rusak. Ini saking pentingnya salat sehingga syariat salat itu di langit, bukan di bumi. Oh, berarti yang disyariatkan di bumi tidak penting. Semuanya penting, Bapak sekalian. Akan tetapi salat punya kedudukan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini pelajaran yang kedua, ya, pelajaran dari Isra dan Mi'raj, ya, hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'raj itu salat. Salat yang sampai ke kita 5 kali salat, namun pahalanya 50 salat. Pahalanya 50 salat. Dan alhamdulillah anak-anak muda yang jamaah sekalian yang sudah berumur 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, alhamdulillah masih diberikan hidayah untuk salat dan Allah belum panggil kita. Ada satu kisah pendek sekali, ya, dikisahkan oleh seorang ulama dalam kitab yang memuat hikmah-hikmah, petikan-petikan hikmah dari agama Islam kita ini. Ada disebutkan qissatul qasirah, cerita pendek, cerpen. Ya, cerpen. Apa kata dia? Qala fulan berkata, ghadan sa'atuh. Orang yang ahli maksiat, ia mengatakan sebelum tidur, besok aku akan bertaubat. Ternyata dia tidak bangun dari tidurnya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita yang Allah masih mengatakan, ini di akhir-akhir umur saya, umur 60 tahun atau mungkin umur 70 tahun. Alhamdulillah Allah menutup kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Kehidupan apa itu? Menjaga salat. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasul? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kata para ulama, kenapa Rasulullah tidak menyebutkan amalan-amalan yang lain? Kenapa amalan yang paling dicinta Allah itu salat pada waktunya? Kenapa? Karena orang yang baik salatnya, semua amalannya akan baik. Akan baik, Bapak sekalian. Ya. Ketika ada orang tua yang memperbaiki rumahnya dengan memulai salat, maka hakikatnya dia sedang memperbaiki ke rumahnya. Ketika ada satu rumah yang tidak bagus salatnya, maka sesungguhnya rumah tersebut sedang memulai keruntuhannya. Ini salat, Bapak sekalian. Hadiah spesial yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maknanya, Bapak sekalian? Ada alaqah yang sangat kuat antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kita berdoa selalu semoga Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslim. Ya. Saya pernah ditanya, Bapak sekalian, ya,
ada seorang mahasiswa, kalau memang Masjidil Aqsa itu penting bagi kaum muslimin, kenapa Allah tidak langsung bebaskan? Kenapa Allah tidak langsung bebaskan dari tangan-tangan Israel? Kenapa Allah rela orang-orang Israel masuk kemudian menginjak-injak Masjidil Aqsa? Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Menarik, saya katakan ini pertanyaannya menarik. Kenapa Allah tidak langsung menurunkan azabnya kepada orang Israel hari ini, sebagaimana Allah menurunkan kepada umat-umat terdahulu? Allah turunkan hujan batu dari langit, hijaratan minas sama. Allah kirimkan angin yang kencang, kemudian mereka terhembus semuanya. Allah kirimkan sa'iqah, suara yang sangat besar, dengan suara tersebut mereka mati. Kenapa seperti itu? Ya. Kami jawab, walau sya'allahu lantasara minhum. Ayatnya di surah Muhammad. Kalau Allah mau, Allah bisa. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Akan tetapi Allah ingin menguji satu di antara kalian satu sama lain. Sehingga jawabannya Bapak sekalian, bukan Masjidil Aqsa yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh sama Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama. Kenapa Allah tidak langsung mengazab orang Israel hari ini yang menguasai Masjidil Aqsa, kemudian menghabisi kaum muslimin, menyiksa anak-anak kecil, membunuh anak-anak? Kenapa Allah tidak langsung mengazab mereka sebagaimana Allah mengazab di surat Al-Haqqah apa? Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Allah sendiri yang langsung mengazab orang-orang terdahulu. Kaum Lut, Allah yang langsung azab. Kaumnya Nabi Nuh, ketika mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh, Allah yang langsung azab, ditenggelamkan semuanya. Kenapa Allah tidak melakukan itu kepada Israel hari ini? Allah jawab di surat At-Taubah, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Kalau umat terdahulu Allah langsung yang mengazab mereka, kalau umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengazab mereka dengan tangannya kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin yang menghabisi orang-orang yang kufar ini, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ashfa sudur wa yushfi sudur, itu lebih nikmat rasanya bagi orang muslim. Ketika ada orang yang menghabisi anak-anak di Palestina kemudian ia terbunuh, itu rasanya lebih nikmat bagi orang muslim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum. Sehingga mudah-mudahan perjalanan di Gaza hari ini yang tidak mampu dikuasai oleh orang-orang Israel hari ini, insyaallah akan menjadi episode terakhir dari perjalanan Israel. Sehingga Allah mengembalikan izzah kaum muslimin di Palestina. Ada ikatan kuat Bapak sekalian. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, kata Rasul. Ada orang yang mati-matian kumpul uang ingin berangkat ke Jepang. Mau ngapain di Jepang? Mau lihat gunung. Ada orang mati-matian kumpul uang untuk berangkat ke Turki. Mau ngapain? Mau mandi salju. Kata Rasulullah, tidak boleh. Ya. Tidak boleh mati-matian mengumpulkan uang kecuali untuk berangkat ke tiga tempat. Ya. Artinya berarti tidak boleh Ustaz, kalau kita berangkat ke Turki, ke sana boleh. Ya. Tapi mati-matian untuk mengumpulkan, mau berangkat ke sana ternyata belum berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, ini ada hal yang salah. Kata Rasulullah, tidak dianjurkan untuk mati-matian mengumpulkan harta kecuali mengumpulkan harta tersebut untuk pergi ke tiga masjid. Kata Rasulullah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Tiga masjid ini Bapak sekalian. Kita yang mungkin pernah berumrah, perginya ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Kenapa tidak ke Masjidil Aqsa? Kalau ada kaum muslimin rindu betul, ya Allah, aku mau sekali berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah, aku ingin sujud di Raudhah di Madinah Al-Munawwarah.
tapi doanya hanya sampai di situ. Kenapa dia tidak punya keinginan untuk sujud di Masjidil Aqsa? Ya. Makanya kata para ulama, ketika ada kemauan yang keras dari seorang mukmin untuk sampai ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, namun ia lupa dengan Masjidil Aqsa, ada yang salah dalam keimanannya. Kenapa? Masjidil Aqsa, 3 masjid yang salat di dalamnya itu berbeda dengan salat di semua masjid. Salat di dalam Masjidil Aqsa berbeda ganjarannya dengan salat di tempat lain. Di Masjidil Aqsa lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para anbiya, para nabi-nabi. Di Masjidil Aqsa, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran yang ketiga dari peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, jangan kita menutup mata dari qadhiyah Palestiniyah, dari permasalahan yang ada di Palestina. Bukan orang Palestina yang butuh kepada kita, kitalah yang butuh kepada mereka. Bukan Masjidil Aqsa yang butuh kepada kita, kitalah yang butuh kepada Masjidil Aqsa. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah ingin menguji, ya, sehingga Bapak sekalian, ya, rasanya geram sekali, ya, kalau misalnya hari ini semuanya tersampaikan lewat tawasul ijtimai. Di YouTube kita bisa melihat yang ingin mengikuti misalnya siaran langsungnya, ada yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, namun kebanyakan para reporter Al Jazeera ini berbahasa Arab, mengikuti Al Jazeera. Ya, kalau misalnya di Facebook ikuti Al Jazeera. Kalau di Twitter kita bisa ikuti Sahabat Al-Aqsa. Ada namanya akun Twitter Sahabat Al-Aqsa, itu update sekali masalah tentang keadaan di Gaza, keadaan di Masjidil Aqsa. Ya. Rasanya geram sekali ketika melihat anak-anak kecil yang mencari rumput, mencari apa untuk dimakan karena sudah tidak ada lagi makanan. Rasanya geram sekali. Ya. Kami punya seorang kawan satu fakultas ketika di Madinah, orang Palestina, satu kelas. Ya. Ia berkisah, saya sudah sendiri. Ya. Dia tidak di Palestina, tapi semua keluarganya habis di Gaza. Ya, habis di Gaza. Terakhir seorang kakak perempuannya yang baru melahirkan seorang anak, dia meninggal dengan anaknya karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ya. Rasanya geram Bapak sekalian, mengirimkan makanan, sebagian makanan yang dipersiapkan semuanya di bawah Barafah. Berapa syahinan, berapa truk itu yang tidak bisa masuk dari Bawabah, dari tempat masuknya perbatasan Mesir dan Gaza. Berapa truk tidak bisa masuk Bapak sekalian, ditahan oleh Israel. Banyaknya bantuan kaum muslimin dibatasi masuknya, sehingga banyak sekali terparkir itu di akhir Mesir, perbatasan antara Rafah dan Gaza. Kita tidak punya apa-apa. Kita mau melawan dengan parang, jauh sekali mereka di sana melawan Israel. Kita tidak punya kekuatan, tapi kata para ulama, kita punya sesuatu itu bisa menembus negara-negara, bisa menembus langit. Kita punya doa. Jangan pernah melupakan saudara-saudara kita, semua kaum muslimin secara umum dalam doa kita. Makanya kata para ulama, ada orang muslim itu bakhil, kikir, tapi mereka tidak sadar dengan kikirnya. Siapa mereka yang kikir itu? Mereka yang kalau berdoa, yang dia doakan, ya Allah pintarkan anakku, ya Allah tambahkan rezekiku, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umur istriku, ya Allah jaga rumahku, ya Allah kuatkan imanku. Kata para ulama, ini orang kikir. Kenapa? Semua doanya untuk dirinya saja. Tidak pernah terdetik dalam doanya kebaikan untuk kaum muslimin. Mereka kikir, mereka bakhil tanpa mereka menyadarinya. Fudail bin Iyad, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, pernah mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lil imam." Andai kata saya punya doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka doa itu aku bukan berikan untuk diriku. Aku akan berikan doa tersebut kepada pemimpin. Kenapa? Kata Fudail bin Iyad, kalau pemimpin baik, maka rakyat akan baik. Kalau pemimpin rusak, rakyat akan tidak baik. Keadaan rakyat akan tidak baik. Beberapa hari ke depan akan ada yang biasa kita sebut dengan pesta demokrasi, Bapak sekalian. Pesta demokrasi yang sebagian kaum muslimin banyak diuji di sini. Tiba-tiba berubah keyakinan mereka dalam satu serangan saja. Berubah pilihannya dalam satu serangan. Semua kaum muslimin punya wewenangan untuk memilih, saya mau milih ini, saya mau milih ini, saya mau milih ini, saya mau milih ini. Semuanya punya hujjah masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya seorang muslim yang benar, seorang muslim yang baik tetap punya harga diri. Harga diri mereka tidak bisa dibeli dengan, tidak bisa langsung diubah dengan serangan-serangan yang biasa kita sebut dengan serangan fajar. Maka kata Fudail bin Iyad, andai kata aku memiliki doa yang baik, doa yang diijabah oleh Allah, maka doa tersebut adalah untuk pemimpin. Jamaah sekalian, kita mendoakan warga-warga saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan penguasa-penguasa kaum muslimin di semua penjuru dunia, penguasa-penguasa kaum muslimin, khususnya di negara kita Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kepemimpinan di negara kita Indonesia. Di antara doa yang seharusnya kita selalu panjatkan, Allahumma ja'al hadzal balada aminan. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan negara kita ini aman. Negara aman itu Pak, nikmat paling tinggi sekali, Masya Allah. Palestina hari ini salah satu ujian Allah kepada Palestina, dan itu ujian bagi semua kaum muslimin, apa? Diangkatnya nikmat aman. Nikmat amannya diangkat. Orang takut pulang ke rumahnya. Nikmat amannya diangkat. Kita nikmat betul. Tidur nikmat sekali. Kenapa? Allah masih kasih kita nikmat aman. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negara kita negara yang aman. Warzuq ahlahu minas tsamarat. Berikan orang-orang di dalamnya ini karunia buah-buahan. Ini masih kita dapat di Bapak sekalian. Di antara kenikmatan yang paling tinggi adalah kita masih punya makanan untuk hari ini saja di rumah. Kita di Indonesia kebanyakan kita masih punya persediaan makan untuk 1 bulan. Dan sudah ada tabungan, sebagian kita sudah punya tabungan, kalaupun untuk tahun depan masih bisa, kita sudah punya tabungannya. Maka nikmat yang tertinggi diantaranya adalah kalau orang punya makanan hari ini saja. Kemudian yang ketiga, ya Allah jadikanlah orang-orang yang hidup di dalamnya orang-orang yang afiah, mereka orang-orang yang sehat. 3 kenikmatan ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan taufik kepadanya, kepada negara kita Indonesia, dan memberikan kepada Indonesia pemimpin yang terbaik, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin yang membawa negara kita Indonesia sebagai negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara pelajaran kita, muhadharah kita pada subuh kali ini, pelajaran hikmah dan petikan dari Isra dan Mi'raj. Di antaranya yang pertama tadi, Isra dan Mi'raj adalah hiburan Allah. Yang kedua, hadiah utama Isra dan Mi'raj adalah salat. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari Isra dan Mi'raj, ada ikatan kuat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Sebagaimana seorang muslim rindu untuk tawaf di Ka'bah, maka seharusnya mereka juga harus rindu untuk sujud di Masjidil Aqsa, untuk sujud membebaskan dalam pembebasan Masjidil Aqsa Al-Mubarak, insyaallah. Kita cukupkan sekian, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.